Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel Battle Through the Heavens Part 12. Dan jangan lupa di subscribe ya, supaya Mimin lebih semangat lagi. Ayo lanjut kita bahas. Wilayah Black Corner, Kota Feng. Kota Feng saat ini telah sangat berubah selama 2 tahun yang singkat ini. Ini karena Han Feng telah mendirikan Aliansi Hitam dan telah menempatkan markas besarnya di kota ini. Ini menyebabkan kota kecil ini menjadi kota terkenal di dalam wilayah sudut hitam. Ukuran dan bisnis kota Feng, saat ini semuanya jauh dari apa yang dapat mereka bandingkan dengan 2 tahun lalu. Sebuah rumah besar berdiri di area luas di tengah kota. Aura sombong yang megah itu, adalah sesuatu yang tidak dapat dilampaui oleh satu bangunan pun di dalam kota. Tentu saja, menjadi tempat di mana semua orang kuat dalam Aliansi Hitam, membahas masalah dan rumah Han Feng, sepertinya tidak ada satu orang pun di kota yang memiliki keberanian untuk melampauinya. Han Feng saat ini telah menjadi penguasa tempat ini. Statusnya sekokoh batu di bawah reputasi besar Aliansi Hitam. Tidak seorang pun di seluruh wilayah sudut hitam yang berani memprovokasi dia. Ada cukup banyak sosok manusia yang duduk di dalam aula mansion yang sangat luas. Orang yang duduk di kursi pemimpin tertinggi secara alami adalah kepala aliansi saat ini dari Aliansi Hitam, Kaisar Obat Han Feng. Tidak jauh di kiri dan kanan Han Feng adalah orang-orang terkuat di wilayah sudut hitam, emas perak bersaudara. Di bawah mereka adalah kepala dari berbagai faksi yang telah bergabung dengan Black Lions. Salah satu dari kepala faksi ini adalah jenis orang yang sangat kuat yang dapat menyebabkan seluruh wilayah sudut hitam sedikit bergetar hanya dengan menginjak kaki mereka. Namun, orang-orang kuat ini hanya bisa duduk di kursi bawah dalam kesempatan seperti ini. Orang bisa membayangkan betapa ketatnya pembagian posisi seseorang di Black Lions. Suasana di ruang pertemuan agak menekan. Suasana menekan semacam ini, semuanya berasal dari wajah Han Feng yang agak gelap dan suram di kursi pemimpin. Semuanya. Tatapan Han Feng perlahan menyapu wajah semua orang di aula saat dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Saya pikir kalian semua seharusnya mendengar berita. Bocah kecil bernama Xiao Yan di Akademi Dalam masih hidup. Ada keributan di dalam aula besar itu. Meskipun mereka yang duduk bukanlah orang biasa, ekspresi mereka sedikit berubah saat mendengar nama yang sangat akrab ini. Seorang ahli yang bisa mengalahkan Han Feng adalah seseorang yang tidak boleh mereka remehkan. Pemimpin sekte darah, telah mati di tangan anak nakal ini. Jari Han Feng dengan lembut menyentuh sandaran tangan. Kata-kata yang dia ucapkan, seperti bom yang mengguncang semua orang sampai mereka tercengang. Meskipun mereka telah menerima kabar dari 2 hari yang lalu, mereka tidak berani mengkonfirmasi kematian Fan Lao. Dengan mengatakan ini sekarang, Han Feng tidak diragukan lagi mengumumkan akhir-akhir Fan Lao kepada semua orang. Meskipun Black Lions tidak sepenuhnya bersatu, kematian Fan Lao juga menyebabkan mereka berduka atas kerabat mereka. Jelas, yang paling mereka rasakan adalah sedikit kekhawatiran dan kegelisahan. Saat itu, kematian Xiao Yan di api surgawi, secara langsung atau tidak langsung terkait dengan mereka. Sekarang bocah itu telah hidup secara tak terduga, kemungkinan dia tidak akan membiarkan orang-orang yang terlibat dalam masalah ini dengan mudah melarikan diri. Ini jelas terlihat dari cara dia membunuh Fan Lao. Meskipun aku tidak banyak berhubungan dengan bocah itu, aku bisa melihat bahwa dia adalah tipe yang pasti akan membalas dendam. Semua orang yang duduk di sini berpartisipasi dalam serangan diam-diam saat itu, dan saya pikir dia tidak akan membiarkan siapapun pergi dengan mudah. Han Feng mengernyitkan alisnya sedikit dan berkata, kekuatan Fan Lao bisa berada di peringkat 10 besar, bahkan jika ditempatkan di seluruh wilayah sudut hitam. Namun bahkan dia masih dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Ini jelas menunjukkan bahwa orang itu mungkin lebih kuat daripada dia 2 tahun lalu. Jika dia benar-benar datang dan membalas dendam, berapa banyak dari Anda yang duduk di sini yang memiliki keyakinan bahwa Anda dapat melarikan diri hidup-hidup? Tatapan Han Feng melihat ke sekeliling ruangan. Suaranya agak gelap dan serius. Semua orang di aula saling memandang. Dengan pengecualian dari Gold Silver Brothers, semua orang sedikit merajut alis mereka. Wajah mereka sangat jelek. Mungkin ada sejumlah kecil orang di antara mereka yang kekuatannya lebih kuat dari Han Feng, tetapi tidak diragukan lagi ada celah yang cukup besar antara Xiao Yan, yang mampu membunuh Fan Lao, dan mereka. Jika itu masalah sederhana untuk bertemu dengannya sendirian, apakah mereka bisa melarikan diri adalah pertanyaan yang sangat penting. Lagi pula, mereka jelas tahu taktik orang tua Fan Lao itu. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain, dia memiliki banyak metode untuk melarikan diri.
Namun, dia masih dikalahkan oleh tangan Xiao Yan, belum lagi mereka. Saudara Han, dia sendiri mungkin sangat kuat, tapi apakah tujuan kita untuk tidak mengakhiri situasi seperti itu ketika kita mendirikan Black Lions saat itu? Jika dia benar-benar datang dan ingin membalas dendam, banyak ahli dari Aliansi Hitam, kita akan menyerang bersama. Jangan bilang padaku bahwa dia bisa membalikkan langit. Keheningan berlangsung sesaat sebelum seorang lelaki tua berjubah abu-abu, dengan wajah seperti elang tiba-tiba berbicara sambil tertawa kepada Han Feng. Untuk dapat memiliki tempat duduk di area yang kacau seperti wilayah sudut hitam, seseorang tidak hanya harus memiliki kekejaman, tetapi juga kelicikan. Oleh karena itu, lelaki tua ini telah mengumpulkan seluruh aliansi hitam ketika dia berbicara dengan cara ini. Semua orang di aula akhirnya pulih, setelah mendengar kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu itu. Semuanya tersenyum dan setuju. Han Feng juga tersenyum dan mengangguk, di hadapan kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu itu. Mereka memang telah mendirikan Black Lions saat itu untuk menangani balas dendam mencari Akademi Jianan. Pembalasan dendam semacam ini secara alami juga merupakan bagian darinya. Saya telah mengirim beberapa orang untuk menanyakan keberadaan Xiao Yan dari semua tempat. Saya akan memberitahu semua orang saat saya mendapat berita. Saat itu, kita bisa bertindak dulu tanpa dia datang untuk mencari kita. Han Feng tersenyum saat berbicara. Namun, kekejaman muncul dari senyumnya. Semua orang di aula menghela nafas lega ketika mereka mendengar kata-kata Han Feng. Xiao Yan akhirnya menjadi duri di hati mereka. Mereka tidak akan peduli dengan reputasi buruk menindas seseorang dengan angka, jika mereka bisa menyingkirkannya. Keadilan dan keadilan telah lama dibuang ke saluran pembuangan bau ketika seseorang berada di tempat seperti wilayah Black Corner. Sudut mulut Han Feng bergerak sedikit, saat dia melihat bahwa semua orang tidak menyuarakan ketidaksetujuan. Senyuman yang tidak biasa muncul di matanya, jika kita benar-benar menangkap Xiao Yan saat itu, saya harap semua orang akan menyerahkannya kepada saya untuk ditangani. Sebagai gantinya, saya akan memberi semua orang hadiah yang memuaskan. Semua orang di aula sedikit ragu-ragu, ketika mereka mendengar ini sebelum menganggukkan kepala. Mereka tahu bahwa Han Feng sangat mendambakan api surgawi Xiao Yan. Meskipun api surgawi sangat langka, orang biasa mana yang berani memperbaikinya? Jika seseorang ceroboh, berubah menjadi abu oleh serangan balik adalah sesuatu yang dapat dengan mudah terjadi. Oleh karena itu, semua orang mungkin menginginkan api surgawi, tetapi tidak ada yang benar-benar berani menyentuh benda itu. Han Feng melihat semua orang menganggukkan kepala. Meskipun dia tahu apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka, dia tidak membuka mulut untuk membantahnya. Dia benar-benar sangat mendambakan api surgawi Xiao Yan. Namun, hal yang paling dia khawatirkan adalah metode Qi, Flame Mantra, lengkap yang dipraktikkan Xiao Yan. Sebagai orang yang mempraktikkan Flame Mantra yang tidak lengkap, Han Feng jelas menyadari kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki metode Qi ini. Seseorang akan dapat mengendalikan banyak api surgawi hanya dengan mempraktikkannya. Heavenly Flame mampu membuatnya nyaris bertarung dengan elit Do Zong dengan kekuatan yang berada di puncak kelas Do Huang. Jika dia memperbaiki dan menggabungkan beberapa api surgawi lagi, kemungkinan tidak akan ada lagi orang yang bisa menandinginya di benua itu. Flame Mantra yang tidak lengkap mungkin telah dipelajari oleh Han Feng selama ini, tapi hanya dengan mengendalikan satu jenis, si Heart Flame, telah menyebabkan kendalinya terasa agak tegang. Jika dia menelan jenis kedua, api surgawi, kemungkinan besar, akan ada kemungkinan serangan balik yang cukup tinggi. Han Feng tahu ini lebih jelas dari siapapun di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia memiliki semacam rasa posesif yang gila untuk metode Qi, Flame Mantra, yang lengkap. Selama dia bisa menemukannya di Xiao Yan, dia mungkin bisa memiliki potensi dan kualifikasi untuk melompat ke puncak benua. Tentu saja, masalah Flame Mantra terlalu penting. Karenanya, Han Feng tidak menyebutkan ini kepada orang lain. Bagaimanapun, metode Qi ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang alkemis. Selama tubuh seseorang berada pada afinitas api, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk mempraktikkannya. Di masa depan, seseorang bisa memperbaiki dan menggabungkan api surgawi, mendapatkan kemungkinan pencapaian yang tak terbatas. Bagaimana dia dengan mudah mengungkapkan masalah besar seperti itu kepada orang lain? Orang biasa hanya tahu bahwa dia sangat tertarik pada Xiao Yan karena yang terakhir memiliki api surgawi. Namun, mereka tidak tahu bahwa target sebenarnya adalah metode Qi, api mantra, lengkap yang dipraktikkan Xiao Yan.
Selama semua orang di aula mulai merencanakan cara menangkap Xiao Yan, Gold Silver Brothers, yang setengah tertidur dengan mata tertutup, di kedua sisi kursi pemimpin tiba-tiba membuka mata mereka. Ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka mengarahkan pandangan mereka ke langit selatan. Han Feng juga merasakan sesuatu saat wajah Gold Silver Brothers berubah. Tatapannya beralih dari aula ke langit selatan. Sejumlah besar aura kuat dengan cepat mendekat dari arah itu. Han Feng tidak asing dengan aura ini. Aura ini kadang-kadang datang dan mengganggu mereka selama 2 tahun ini. Namun, setiap kali, wajah mereka menjadi pucat dan mereka akan kembali dalam kegagalan. Semua ahli dari Black Lions di aula melihat perubahan tiba-tiba dalam ekspresi wajah Han Feng dan Gold Silver Brothers. Mereka semua kaget, karena kurangnya kekuatan, mereka tidak memiliki kemampuan penginderaan yang tajam seperti 3 orang di depan mereka. Saudara Han, saudara emas perak, ada apa? Orang tua berjubah abu-abu dengan wajah seperti elang gelap, dengan hati-hati membuka mulutnya dan bertanya. Cek-cek, teman lama, kita ada di sini lagi. Orang tua yang mengenakan jubah emas tertawa dengan cara yang aneh, saat dia berdiri dari kursinya, tersenyum, dan menjawab. Semua orang kaget saat mendengar ini. Mereka segera tiba-tiba memahami karena mereka semua tertawa terbahak-bahak. Orang-orang tua dari Akademi Jianan ini benar-benar memiliki ketekunan yang luar biasa. Setiap kali, mereka datang dengan aura yang ganas dan setiap kali mereka melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Alis Han Feng perlahan dirajut bersama di hadapan tawa keras di semua tempat. Dengan bantuan persepsi tertentu antara api surgawi, dia samar-samar bisa merasakan bahwa tampaknya ada aura panas yang sangat familiar yang mendekati di tengah sejumlah besar aura. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, api surgawinya yang menggeliat, benar-benar menjadi sedikit tumpul setiap kali dia mengandalkan api hati laut untuk merasakan aura panas yang akrab itu. Situasi semacam ini seolah-olah telah bertemu dengan hal tertentu yang ditakuti. Ekspresi Han Feng perlahan menjadi serius. Syok kemudian ditambahkan ke wajahnya. Mampu menyebabkan bahkan si Heart Flame yang menduduki peringkat ke-15 di Heavenly Flame Ranking menjadi takut. Hanya hal menakutkan apa yang tersembunyi di balik aura panas itu. Gelombang demi gelombang suara angin yang deras, memotong langit di kejauhan. Sekelompok besar titik hitam kecil dengan cepat muncul, sebelum akhirnya berubah menjadi banyak sosok manusia yang lewat. Angin kencang yang tercipta dari kecepatan tinggi, menyebabkan banyak jurang seperti bekas luka muncul di lautan pepohonan di pegunungan di bawah. Selain itu, aura yang dipancarkan dari sejumlah besar ahli menyebabkan semua magical beast dalam pegunungan ini merintih pelan ketakutan. Bahkan beberapa dari magical beast peringkat tinggi yang kuat, tidak berani terlalu aktif saat ini. Karena memiliki kecerdasan yang lemah, mereka jelas tahu bahwa aura sebesar itu cukup untuk menghancurkan seluruh pegunungan. Kami akan mencapai markas besar, Aliansi Hitam, Kota Feng. Semuanya, hati-hati. Suara orang tua tiba-tiba terdengar di samping telinga semua orang saat mereka terbang melintasi langit. Hati-hati. Kota Feng saat ini adalah kota di mana Aliansi Hitam memiliki pertahanan yang paling ketat. Kami telah bertukar pukulan dengan mereka cukup sering selama 2 tahun ini. Tatapan Xiao Yan melihat ke arah tepi pegunungan, saat sosok manusia segera melintas di sampingnya. Sosok Suqian muncul sebelum mengingatkan yang pertama. Iya, memang ada cukup banyak orang kuat di dalam kota. Saya dapat merasakan bahwa aura ini tampaknya cukup familiar. Sepertinya, kebanyakan dari mereka adalah mereka yang berpartisipasi dalam serangan diam-diam saat itu. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia bisa merasakan jumlah ahli di dalam kota lebih jelas daripada Suqian. Suqian tidak terlalu terkejut dengan kemampuan Xiao Yan ini. Dia menganggukkan kepalanya dan berbicara dengan ekspresi yang agak gelap dan serius. Awalnya faksi-faksi yang tersebar ini memang bukan tandingan Akademi Jianan. Namun, setelah pembentukan Black Lions selama 2 tahun ini, kami tidak mendapatkan sedikit keuntungan. Black Lions begitu kuat. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya saat dia bertanya dengan suara lembut. Ada banyak sesepuh di Akademi Jianan, tapi kebanyakan dari mereka adalah kekuatan doang. Di sisi lain, beberapa pemimpin faksi di Black Lions adalah elit Do Huang. Untung kami memiliki keunggulan numerik. Hanya karena ini kami nyaris tidak menstabilkan situasi. Suqian tersenyum pahit dan melanjutkan, aku mungkin memiliki kekuatan Do Zong, tapi 2 orang tua emas perak yang tidak akan mati itu bisa menundaku dengan bergandengan tangan. Jika kita ingin rata-rata kekuatan bertarung lainnya, kedua belah pihak bisa menjaga keseimbangan. Namun, dalam setiap konflik,
Han Feng akan mengandalkan kekuatan api surgawi untuk dengan cepat mengalahkan para ahli akademi dalam dan bergandengan tangan dengan saudara-saudara emas perak untuk menyerangku. Anda juga harus tahu bahwa orang itu mungkin hanya puncak Do Huang, tetapi si Heart Flame adalah sesuatu yang harus saya tangani dengan hati-hati. Bahkan saya tidak berdaya jika mereka melawan 3 lawan 1. Meskipun kekuatan akademi dalam telah berkembang cukup banyak, itu jauh lebih kecil daripada perluasan para ahli di Aliansi Hitam. Anda juga seorang alkemis. Saya pikir Anda harus tahu kemampuan mengumpulkan alkemis tingkat 6. Manakah dari ahli dari daerah sudut hitam yang tidak menginginkan pil obat dari tangan kaisar pengobatan Han Feng? Xiao Yan mengangguk sedikit. Tidak disangka Han Feng masih memiliki taktik ini. Dalam 2 tahun yang singkat, dia bisa mengandalkan kemampuan pengumpulannya untuk menciptakan faksi yang bisa bersaing dengan akademi tua seperti Akademi Jianan. Meskipun Akademi Jianan pasti memiliki cukup banyak orang yang benar-benar kuat yang tersembunyi di dalamnya, orang-orang ini adalah orang tua yang keras kepala yang tidak akan muncul kecuali saat itu adalah saat yang kritis. Mereka tidak muncul bahkan ketika Akademi Jianan mengalami serangan hebat saat itu. Bahkan tidak perlu menyebutkan konflik semacam ini kepada mereka. Konflik yang mereka anggap tidak terlalu besar. Serahkan Han Feng padaku. Tetua pertama, seharusnya tidak menjadi masalah menangani Gold Silver Brothers, kan? Xiao Yan tersenyum saat dia bertanya. Meskipun kedua orang tua ini dapat mengandalkan kolaborasi kembar mereka yang luar biasa untuk bertarung sementara denganku, mereka akan jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan begitu semuanya berlarut-larut. Kesenjangan antara Do Zong dan Do Huang bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diselesaikan. Su Qian akhirnya menghela nafas lega saat dia dengan percaya diri berbicara saat mendengar janji Xiao Yan. Itu bagus. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya berkedip. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berbicara dengan lembut. Tetua pertama, bisakah kamu menyerahkan Han Feng kepadaku jika kita berhasil menang dalam pertempuran ini dan menangkapnya? Su Qian terkejut saat mendengar ini. Tatapannya tampak memiliki makna yang lebih dalam saat dia melihat Xiao Yan. Dia berkata, apakah kamu mengejar si Heart Flame di tubuhnya? Xiao Yan tersenyum tanpa komitmen. Si Heart Flame memang merupakan Heavenly Flame yang sangat berharga. Namun, menurut apa yang aku tahu, tampaknya alkemis paling bisa mengendalikan satu jenis api surgawi. Anda tiba-tiba sekarang mengontrol 2 jenis dan bahkan dapat terus mengontrol jenis ketiga. Su Qian tersenyum. Nada suaranya dipenuhi dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Tangan Xiao Yan terkepal tanpa ada yang memperhatikan di bawah lengan bajunya. Dia tersenyum tipis, seseorang harus menyerahkan sesuatu untuk mendapatkan kekuatan. Penatua pertama hanya tahu bahwa saya memiliki 2 jenis api surgawi, tetapi tidak tahu persis jenis siksaan dan rasa sakit yang saya alami di magma bawah tanah. Jika bukan karena keberuntungan, sepertinya saya tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari bawah tanah, juga tidak memiliki kualifikasi untuk memikirkan apa yang terlalu berbahaya. Mungkin mencoba untuk mengontrol Heart Sea Flame dapat menyebabkan saya mengalami penderitaan hidup dan mati. Namun, selalu ada peluang dalam segala hal. Apa yang saya kejar mungkin adalah peluang sukses terendah. Ini karena saya tahu bahwa begitu saya berhasil, saya akan dapat memperoleh kekuatan yang cukup hanya dengan itu. Jika saya gagal, digigit oleh api surgawi, terlalu umum. Anda mencoba mempertaruhkan hidup Anda lagi. Su Qian terkejut sesaat sebelum menghela nafas. Dia berkata, dengan bakat Anda pasti akan memiliki pencapaian yang signifikan jika Anda berlatih secara normal. Target saya tidak disebut pencapaian signifikan. Xiao Yan tertawa pelan. Ambisi yang terkandung dalam senyuman itu adalah sesuatu yang bahkan membungkam rubah tua seperti Su Qian. Hanya pada saat ini dia mendapatkan sedikit pemahaman bahwa dia sepertinya telah meremehkan anak kecil yang telah berulang kali menunjukkan keajaiban ini. Baik, jika kita muncul sebagai pemenang kali ini dan berhasil menangkap Han Feng, aku akan menyerahkannya kepadamu. Su Qian terdiam sesaat sebelum akhirnya mengangguk. Tangannya menepuk pundak Xiao Yan, dan menggunakan suara yang tidak bisa didengar siapapun untuk berbicara dengannya dengan lembut. Selain itu, jika kamu memiliki kesempatan, kamu dapat menyapa Yao Zunze untukku. Saat itu, dia berteman dengan kepala sekolah. Sayap api hijau giok yang mengepak di punggung Xiao Yan berhenti. Matanya juga sedikit menyusut saat ini, saat dia menoleh untuk melihat wajah Su Qian yang tersenyum. Kamu bagaimana kamu merasakannya? Anak kecil, jangan meremehkan penglihatan seorang elit Dozong. Apalagi, saya pernah bertemu Yao Zunze di masa lalu. Namun, saya belum mencapai posisi ini saat itu.
Su Qian tersenyum sambil melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan. Dia berkata, tenang, saya tidak akan membocorkan masalah ini. Namun, dari tampang dendammu dengan Han Feng, aku mungkin bisa menebak bahwa masalah kematian Yao Zunze saat itu pasti ada hubungannya dengan orang ini. Tubuh tegang Xiao Yan perlahan rileks. Dia diam-diam mengangguk dan hatinya tiba-tiba benar-benar rileks. Saat ini, dia sudah bukan lagi Dowling kecil dari 2 tahun lalu. Mengingat kekuatannya saat ini, bahkan Su Qian, yang ada di depannya, mungkin tidak bisa membunuhnya jika dia menggunakan semua kekuatannya. Oleh karena itu, dia memiliki keyakinan bahwa dia dapat melindungi guru meskipun berita tentang Yao Lao bocor. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Senyum tipis tiba-tiba muncul di sudut mulutnya, saat dia memikirkan semua yang telah terjadi di masa lalu. Selama bertahun-tahun, pemuda yang membutuhkan perlindungan Yao Lao saat itu tanpa sadar telah berubah menjadi orang yang benar-benar kuat. Xiao Yan saat ini akhirnya bisa meninggalkan perlindungan sayap Yao Lao dan melayang di langit. Kalau begitu, terima kasih tetua pertama karena menjaga rahasianya. Xiao Yan tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Su Qian. Dia segera menoleh dan menatap ke ujung jauh dari pandangannya. Pegunungan hijau subur yang pernah ada perlahan-lahan menghilang. Aura yang agak familiar di kejauhan bahkan lebih jelas. Kita sudah sampai. Su Qian mengangkat matanya. Kilatan dingin berkedip di matanya, saat suara dinginnya tiba-tiba bergema di samping telinga semua orang. Semuanya, hari ini akan menentukan apakah kita bisa membasuh penghinaan dari serangan diam-diam yang dilancarkan bajingan ini di akademi dalam waktu itu. Ya Pak, banyak tangisan terdengar dari langit berbarengan. Tiba-tiba, aura yang kuat muncul dengan tiba-tiba. Di bawah peningkatan aura kuat dari formasi besar seperti itu, bahkan awan di langit terguncang sampai berubah menjadi bintik putih terfragmentasi yang tak terhitung jumlahnya, yang menyebar ke seluruh langit. Siu, siu, banyak sosok hitam terbang melintasi langit yang jauh seperti meteorit saat aura besar melonjak. Setelah itu, mereka bergegas menuju kota yang memiliki reputasi cukup hebat bahkan di wilayah sudut hitam. Aura besar yang dilepaskan oleh banyak orang kuat dari akademi dalam ini, tidak disembunyikan sama sekali. Oleh karena itu, tekanan aura itu telah menutupi keseluruhan kota Feng, bahkan sebelum mereka tiba. Dalam sekejap, kota yang semula berisik itu pada dasarnya turun ke dalam keheningan dalam sekejap. Banyak tatapan kaget mengarah ke arah asal aura itu. Dari mana asal penyusup? Anda berani menyerang kota Feng kami? Sekelompok besar sosok manusia tiba-tiba bergegas keluar dari rumah pribadi di tengah kota, tidak lama setelah aura menutupi kota Feng. Akhirnya, mereka tersebar dan tetap melayang di udara. Orang di depan mengenakan jubah alkemis. Tawa dinginnya seperti guntur yang mulai menyebar dengan ledakan setelah dicampur dengan dokinya. Kota segera mulai mendidih saat mereka melihat banyak sosok manusia muncul di langit. Sebagai pemilik kota Feng, reputasi Han Feng tidak tertandingi oleh siapapun di tempat ini. Tentu saja, orang-orang di wilayah sudut hitam hanya percaya pada yang kuat. Han Feng secara alami memiliki kekuatannya sendiri untuk memiliki reputasi seperti itu di tempat ini. Jika seseorang yang lebih kuat muncul, reputasinya ini kemungkinan akan turun secara tiba-tiba. Han Feng, saat itu, kamu menyerang akademi dalam kami. Hari ini, kami akan menyelesaikan semua dendam kami sepenuhnya. Suara Han Feng baru saja terdengar ketika suara agung tua berguling dari jauh. Segera, banyak sosok muncul di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Siu, siu, siu. Sosok manusia melintas, dan tiba di langit sebelum akhirnya berdiri di udara kosong di luar kota Feng. Tekanan yang sangat besar menyebar dan menelan seluruh tempat. Han Feng menyempitkan pandangannya, dan perlahan-lahan menyapu banyak ahli dari akademi dalam. Sesaat kemudian, akhirnya tiba-tiba berhenti. Tempat di mana matanya berhenti karena terkejut adalah pemilik aura panas yang bahkan ditakuti oleh si Heart Flame. Sungguh tak terduga, sebenarnya kamu, Xiao Yan. Wajah Han Feng berkedut sedikit, saat suaranya yang gelap dan serius perlahan bergema di langit. Seluruh kota sekali lagi mendidih dengan nama ini, yang pada dasarnya diketahui semua orang di dalam kota sudut hitam. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens Part 12. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Salam dari Mimin.